Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 42? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya. Baik. Gimana liburan? Alhamdulillah. Liburannya kurang apa? Sekalian makan boleh nggak Bu? Saya belum sarapan. Ya jangan dulu ya. Makannya nanti lagi Liburannya ya. kurang seru, Bu. Minum boleh lah, tapi makan jangan nanti ngejawab ada lagi ngunyah-ngunyah ya. Gimana liburannya nih? Kemarin liburan puasa sama lebarannya kurang banyak apa kurang sedikit? Kurang banyak. Lebih tepatnya kurang seru. Kurang banyak, udah banyak sekali, udah hampir sebulan ya. Kurang banyak. Saya adanya tuh Bu. Kalau pas lagi libur pengen sekolah, tapi pas masuk sekolah pengen libur. Oh gitu. Jadi pengennya sekolah masuk gitu ya. Jadi pengen sekolah masuk gitu. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai untuk memperlancar kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Ibu minta tolong sama Ceta untuk memimpin doa. Silakan Ceta dipimpin doanya. Ya. Ya. Isnaid. Iya. Takjimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'am bi rahmatika ya arhamar Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah membaca doa. Kenapa? Ya, baik anak-anak semuanya, untuk kita bisa lebih semangat dan bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu akan share screen. Ya, Ibu akan share screen. Kita nyanyikan sama-sama. Nah, sudah ada di layar kalian tidak? Sudah ada? Belum, Bu. Belum. Masih loading. Masih loading. Udah. Baik, sekarang Ibu minta untuk tutup dulu audionya ya. Tutup dulu audionya. Tutup dulu audionya, nanti kalau sudah selesai menyanyi nyalakan lagi, tapi di rumah tetap dinyanyikan ya, kita sama-sama ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biasanya hari Senin ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang sebelum belajar kita nyanyikan dulu. Oh, oke, loading. Ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, dipandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita
Indonesia bersatu. Bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, alhamdulillah. Ya, baik, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, coba masih ingat nggak pembelajaran yang lalu? Tentang apa ya? Masih ingat nggak pembelajaran lalu tentang musibah atau ada ya. Oke. Kita sudah memasuki di tema 9, subtema 3 pembelajaran 2. Nah, yang lalu yaitu tentang pembelajaran 1, apakah ada yang masih ingat tentang bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia? Ada yang tahu tidak? Silakan dibuka suaranya yang tahu jawabannya. Masih. Tentang apa saja? Kota Ya. Palu yang kena tsunami, gempa, Tsunami, betul. Kemarin terjadi tsunami. Apalagi? Kenapa? Enggak kemarin juga sih. Gempa. Kemudian apalagi? Gempa bisa-bisan. Longsor ya. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Banjir. Ada lagi di beberapa. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, ada lagi di beberapa daerah juga mengalami apa tadi teman kamu ada yang jawab? Mengalami kekeringan. Ada yang tahu kenapa bisa terjadi kekeringan di berbagai daerah? Ada juga yang terlalu banyak air, kebanjiran. Musim kemarau sudah tiba. Iya, musim kemarau sudah tiba. Persediaan air bagaimana di bumi? Dikit lagi. Semakin dikit ya. Kenapa semakin dikit? mengalami hujan atau kemarau. Karena tidak mengalami hujan dan kemarau. Tidak mengalami hujan. Iya, baik. Terima kasih. Nah, kemudian juga ada yang terjadi tadi yang menjawab terjadinya pemborosan terhadap air ya. Jadi terjadinya kekeringan ya, kekeringan di berbagai daerah. Nah, kalau di Depok alhamdulillah ya, kita masih cukup air, ya kan? Tapi memang ada juga di tempat-tempat tertentu yang memang harus menggunakan PDAM. Jadi harus beli airnya. Di rumah kamu pakai air sumur atau pakai air PDAM? Ada yang PDAM, ada yang pakai sumur. Ada yang pakai PDAM, ada yang pakai sumur. Iya. Nah, jadi memang ada yang pakai sumur, ada yang pakai PDAM. Bukan berarti yang pakai PDAM itu tidak ada air sumur ya. Namun memang karena sudah penduduknya sudah padat sehingga memerlukan PDAM untuk mengaliri air kebutuhan di rumah-rumah. Baik, anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang yang pertama ya, kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita dalam di lingkungan ya, terutama di lingkungan sekitar kalian, baik itu di rumah maupun di sekolah ya. Kemudian mengetahui tempo dan tinggi rendah nada. Nanti kita akan nyanyi sama-sama ya di pembelajaran hari ini. Coba cermati gambar-gambar berikut. Ibu nanti menanyakan pertanyaan ya, tolong dijawab ya. Baik, coba lihat gambar ini. Wah, pernah lihat gak gambar ini? Sekali. Jahat sekali. Ibu itu. Banyak ya. Video Mencemari udara. Sudah benar apa belum yang dilakukan orang tersebut? Pencemaran sembarangan, pencemaran lingkungan, menyebabkan banjir. Menyebabkan banjir. Wah, pintar. Banjir. Ya.
Wah, bagus sekali ya jawaban-jawabannya. Lalu coba, sudah benarkah yang dilakukan orang tersebut udah benar apa belum? Salah, Bu. Tidak, sama sekali tidak. Betul sekali Saya tidak. ngelakuinnya, Bu. Pernah ngelakuinnya, jangan dilakuin lagi ya. Karena bisa apa tadi ada yang Soalnya jawab? nggak ada yang sampah, pas saya buang sampah nggak ada yang sampah. Ah, begitu. Nah, kita bisa belajar di negara-negara maju seperti di Jepang, di Singapura. Mereka itu kalau punya sampah mereka simpan dulu. Misalnya kamu makan permen, ada cangkang permennya, disakuin dulu ya. Kalau misalnya cangkangnya itu berair atau misalnya kotor, masukin plastik dulu. Nanti nemu tempat sampah baru kita buang ya. Kita harus menjaga lingkungan kita untuk untuk kepentingan kita juga nanti ke depannya. Baik, selanjutnya ya. Nah, coba lihat gambar lagi. Bisa kelihatan nggak gambarnya apa itu? Pemborosan air. Pemborosan air. Menghemat Terlihat air. ada Boros apa? air. Saya suka Terlihat ada apa? ini kayaknya jadi kolam renang, Bu. Oke, kalau berenang ya. Ada yang pernah nggak melakukan? Ada yang pernah tidak melakukan? Saya pernah sekali, pernah. Sekali. Oh, Pernah. jangan diulangin ya. Sayang Sering, Bu. airnya. Sering. Tapi waktu itu Ya. Bisa keluar terus jadi males cebok. Aduh. Bisa keluar tuh malah cecep. Ya, jangan ya, jangan diulangi lagi. Udah cukup sekali saja. Karena apa yang terjadi kalau kita melakukan hal ini? akan membuat air. Menghamburkan air. Apalagi tadi yang pakai PDAM harus bayar ya setiap kubik yang keluar ya. Nah, itu dia. Coba apalagi lihat gambarnya. Bisa melihat. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Betul sekali. Terima kasih yang sudah menjawab. Kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Di sekitar rumah kalian suka menjalani seperti ini tidak? Suka. Suka. Ya, minimal di lingkungan keluarga bersih-bersih bersama, mama membersihkan pakaian, papa menyuci mobil. Itu pernah nggak seperti itu kamu bantuin? Pernah tidak? Pernah, Bu. Pernah, sering. Oke. Setiap hari. Oh, setiap hari, alhamdulillah setiap hari. Ya, jadi membantu orang tua itu bernilai ibadah ya, walaupun kecil memasukkan pakaian kotor ke tempatnya itu juga membantu orang tua bernilai ibadah ya. Mbak, ada lagi? Lihat. Gambar apakah ini? Menanam tanaman. Menyiram tanaman. Bercocok ada Menyiram ini seperti menyiram tanaman. tanaman dan juga mereka itu bersama-sama Menanam tanaman. menanam tanaman. Kenapa kita butuh tanaman di sekitar kita? Ada yang tahu tidak? Untuk oksigen. Iya, betul, untuk oksigen. Apalagi? Apalagi? Itu tadi ada yang jawab? Untuk menghasilkan Untuk menyerap air agar tidak banjir. Iya, untuk menyerap air agar tidak banjir ya, dan untuk penyerapan. Oh, pinter sekali. Oke, anak-anak, alhamdulillah. Sapa dulu, kita ada tamu, Bu Teti. Selamat pagi. Iya, ada Bu Teti. Bu Teti, beliau adalah dosen pembimbing di Universitas Pakuan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Teti. Assalamualaikum, Bu Teti. Assalamualaikum, Bu Teti. Iya, oke. Ya, Bu Tetinya. Ya, tapi nanti Bu Teti akan bergabung. Kalian kita lanjutkan dulu ya pembelajaran hari ini. Oke. Nah, dari beberapa aktivitas tadi kita bisa tahu mana yang merupakan aktivitas merusak lingkungan dan mana yang merupakan aktivitas merusak lingkungan. Iya, Bu. Nah, kita lihat ya. Tadi apa aja yang bisa melestarikan lingkungan dan juga yang dapat merusak lingkungan. Nah, coba yang pertama,
Ini membuang sampah sembarangan ya? Kira-kira merusak Iya, apa Bu. menjaga lingkungan? Merusak lah. Jelas merusak. Jelas ya, itu terlihat. Bisa apa aja yang dirusak membuang sampah sembarangan itu? Darah. Darah. Iya, sumber penyakit, menyebabkan banjir. Ya, pinter-pinter. Iya. Nah, kalau ini pemborosan air. Nyamuk jadi gatel. Oh, nyamuk, ya betul, nyamuk jadi gatel ya. Itu pemborosan air kira-kira merusak apa menjaga lingkungan? Membuat jentik-jentik. Membuat jentik-jentik. Oh, membuat jentik-jentik juga. Kemudian kalau kerja bakti membersihkan lingkungan, kira-kira merusak apa menjaga? Menjaga lingkungan supaya Melestarikan bersih. lingkungan. Jelas ya, insya Allah ini sudah sering kita lakukan, menanam tanaman dan menyiram tanaman, termasuk merusak, menjaga atau melestarikan lingkungan. Oke, baik. Coba lihat anak-anak, sepertinya sudah mulai bosan dan lesu. Baru juga awal ya. Oke, kita peregangan dulu, peregangan. Siap ya, peregangan? Oh, kita tepuk semangat dulu aja deh. Masih ingat tepuk semangat? Masih ingat? Oke, sama-sama ya. Ingat. Oh, udah ingat, Ibu contohin. Tepuk semangat. 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 Ya, semuanya ya. Oke, Kansa, semuanya suaranya dikeluarin. Kaisa. Oke, tepuk semangat. Semangat. Masih belum nih, masih belum semuanya. Lagi ya, kita peregangan dulu ya. Siap lagi. 1, 2, 3. Kita suaranya keluarin, videonya silakan dibuka. Dastan juga. Siap. Tepuk semangat. Semangat. Ini belajar dengan Ibu. Semangat gak? Kalau gitu, oke, good job. Alhamdulillah. Sepertinya suara Ibu nyampainya agak lama ya di sana ya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, lalu siapa yang berkewajiban menjaga lingkungan? Siapa ya? Semua manusia. Semua warga. Semua manusia, Bu. Semua manusia. Nggak bisa kita cuek-cuek ya. Oh, mama aku aja yang bersih-bersih. Mbak aku aja yang bersih-bersih ya. Nggak bisa seperti itu. Kita juga ikut berperan menjaga lingkungan. Contoh kecilnya aja apa? Ada yang tahu tidak? Contoh kecil saja menjaga lingkungan. Tadi yang sudah kita bahas di depan. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya betul, tidak membuang sampah sembarangan itu. Nah, ini ada teks wacana anak-anak. Ibu mau minta tolong untuk dibacakan. Satu orang membaca satu kalimat, satu paragraf. Siapa? Sebut namanya. Afis? Iya, silakan Afis. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret untuk mengingatkan bahwa ketersediaan air di bumi ini semakin berkurang. Lanjut. Karena jumlah penduduk semakin bertambah, sedangkan penduduk semakin banyak. Lanjut. Maka agar siklus tetap terjaga, kita harus menghemat air. Dari piramida penggunaan air dapat kita ketahui bahwa persediaan air bersih makin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Iya. Selanjutnya, terima kasih Afis. Selanjutnya siapa yang mau membaca? Siapa namanya? Zahra?
Oh, Jihan ya. Oke, yang lainnya mute dulu ya. Jihan mau baca, tolong didengarkan. Oke. Cadangan air di tanah ini semakin berkurang karena daerah resapan air lama kelamaan semakin berkurang karena lahan-lahan hijau kini dirubah menjadi perumahan, perkantoran dan kawasan industri. Air hujan yang turun tidak meresap ke dalam tanah. Hal ini lama-kelamaan membuat ketersediaan air bersih menjadi berkurang. Iya, oke, terima kasih Jihan. Selanjutnya ada satu lagi. Nah, ini sebelum kita berlanjut, piramida air itu seperti apa nih gambarnya? Nanti kita bahas ya. Baca dulu satu paragraf lagi. Iya, Bu. Ada yang mau baca? Terima kasih. Oke, Arin. Ya, silakan baca Arin. Ya. Oke, nanti yang lainnya ada gilirannya ya. Yang lain diam dulu ya. Silakan Arin. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak sumur galian kering di musim kemarau. Akibatnya penduduk di pedesaan kekurangan air untuk mengairi ladang dan tidak bisa panen. Di musim hujan banyak genangan air kotor yang menyebabkan sumber air menjadi terkontaminasi dan tidak dapat dikonsumsi. Oke, alhamdulillah, terima kasih Arin ya. Baik, anak-anak, ini ada piramida air nih, piramida air. Terbacanya jelas nggak di handphone atau di laptop kalian? Jelas tidak? Oke. Nah, piramida itu apa sih? Ya, ini piramida ya, semakin ke atas maka penggunaannya itu semakin sedikit. Kita lihat di sini air digunakan untuk apa aja oleh manusia? Minum, memasak, kemudian bersih air, mencuci pakaian ya. Ini dia piramidanya. Dan oke, baik. Terima kasih, bagus sekali ya untuk menyiram tanaman juga. Nah, di sini bisa terlihat penggunaan terbesar adalah untuk apa? Sanitasi. Sanitasi, ada yang tahu tidak sanitasi apa sih sanitasi? Saya tidak tahu, Bu. Tidak. Tahu? Ada yang tahu teman yang lain sanitasi itu apa? Sanitasi adalah untuk bersih ya, kebersihan lah intinya. Untuk kalian mandi, apalagi coba sanitasi apalagi tadi kebersihan kata kuncinya. Untuk mandi, terus untuk apa lagi? Mencuci tangan. Mencuci tangan, apalagi kita sedang COVID ya, harus sering cuci tangan ya. Itu terus apa lagi? Menyiram tanaman tidak nih, ada lagi menyiram tanaman, mencuci kaki, untuk mencuci pakaian juga ya. Ini termasuk sanitasi dan yang paling penting yang harus kita lakukan sehari 2 kali apa? Apalagi di Depok yang panas ini. Apa coba? Mandi. Yang sehari 5 kali yang kita lakukan secara wajib apa itu? Butuh apa? Butuh air itu apa? Wudu, betul ya. Wudu butuh air juga dan tentunya airnya harus apa? Harus bersih. Iya, harus bersih, betul sekali. Nah, anak-anak, jadi kita jangan sampai kekurangan air ya. Apalagi manusia terus bertambah, sedangkan kita boros air. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya manusia terus bertambah, tapi kita menggunakan airnya secara boros? Apa yang akan terjadi? Kekurangan Kehabisan air, habis itu dehidrasi, habis itu punah. Kehabisan air, dehidrasi, betul. Apalagi? Habis itu punah, udah kelar dah. Punah. Kira-kira apalagi yang untuk pertanian? Kalau kekurangan air, apa yang akan terjadi? Tanaman menjadi layu. Tanaman jadi layu. Tidak bisa bertahan air. Betul sekali. Tanaman menjadi gersang. Iya, otomatis tidak bisa bertahan hidup. Iya, betul sekali. Manusia tidak bisa bertahan hidup lah. Bagaimana pangannya tidak ada, tanamannya mati semua ya kan? Kita kan butuh makanan. Ya, dan kita juga butuh hewan. Hewan butuh apa? Butuh air. Nah, jadi menurut kalian penting tidak untuk menjaga kebersihan air, kemudian untuk menjaga penggunaan air, penting atau tidak?
Penting. Penting karena air sangat berguna Bagus ya banget. bagi kehidupan manusia. Ibu mau cerita sedikit kalau ibu mau berangkat ke sekolah atau misalnya mau beraktivitas, namun kekurangan air ya atau pam ibu mati atau pompanya mati, aduh ibu jadi kepikiran gimana mandi ke sekolah ya, masa ibu nggak mandi gitu, gimana caranya minum ya, masa mandi di sekolah juga, masa minum di sekolah sih nggak apa-apa ya, ada minum ya, tapi gimana kalau nggak mandi, nah itu ya jadi kita harus menjaga apa kebersihan air dan juga satu lagi Jaga kebersihan. ya betul. Dan menjaga juga penggunaan air supaya tidak boros. Nah, sekarang kita beralih nih cara untuk menjaga air, kita juga harus memperhatikan hak kewajiban. Sekarang ibu tahu, ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak hak itu apa? Pelajaran yang lalu. Sesuatu yang wajib kita dapatkan. Yang kita dapatkan. Iya. Sebelum mendapatkan hak. Oke. Satu orang aja ya, ibu minta tolong ya. Silakan yang bersedia siapa? Dibuka mic-nya. Saya, Bu. Ya, Afisena. Oke. Apa itu Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Oh, betul sekali. Ada teman lain yang punya pendapat lain, punya jawaban lain selain yang Afisena katakan? Sesuatu yang kita dapatkan sesudah melakukan kewajiban. Oh, betul Agneta. Sesuatu yang kita bisa dapatkan setelah melakukan kewajiban. Nah, kita lihat ya, apa ya artinya ya hak itu ya kurang lebih hampir sama seperti itu ya. Jadi suatu yang mutlak. Nah, mutlak itu apa sih? Mutlak itu suatu yang pasti. Ya, pasti dimiliki oleh setiap orang sejak lahir atau sesuatu yang bisa kita dapatkan. Sebetulnya tidak mesti sudah sejak lahir, dalam kita kandungan juga ada haknya untuk hidup ya, untuk diberi vitamin oleh ibunda ya, untuk diberi makanan yang bergizi. Nah, itu sudah mendapatkan hak tidak sejak dari lahir tapi dalam kandungan juga ya. Lalu kewajiban, apa yang kamu ketahui tentang kewajiban? Ada yang tahu tidak? Bisa menjawab tidak selain Afisien sama Sesuatu yang harus kita kerjakan. Oke. Baik, satu orang. Siapa yang berani untuk mengungkapkan? Oke. Ada Iris. Silakan, Iris. Ya. Tadi siapa? Iris ya yang ngancungin? Tuh, udah suaranya udah dibuka. Iya, Bu. Ya, silakan Iris. Ya, suaranya sudah dibuka, Iris. Nggak jadi, Bu. Kenapa? Ya, yang lainnya ada punya jawaban lain? Oke, Jihan. Segala sesuatu yang harus diwajibkan atau dilaksanakan. Oke, terima kasih Jihan ya bantu Iris. Oke, yang lain ada yang punya jawaban lain tidak? Ibu mau tanya Ali. Ali sedang apa, Ali? Ali, punya jawaban nggak? Apa sih yang disebut kewajiban? Ya, coba ungkapkan. Ali tahu tidak? Ali, halo. Suaranya dibuka dulu, Ali. Oh, sepertinya gangguan ya, Ali ya. Selain Ali, siapa lagi tadi sudah jawab? Jihan. Ah, siapa itu saya? Siapa ya? Fauzan ya? Arin, Bu. Arin, iya silakan. Apa itu kewajiban Arin?
Sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya, sesuatu yang kita kerjakan. Setuju nggak anak-anak semuanya? Sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang harus kita lakukan ya. Kurang lebih seperti itu ya, kewajiban. Jadi pinter. Sesuatu yang diwajibkan yang harus kita laksanakan ya. Tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Nah, itu kewajiban. Kalau kewajiban kita terhadap untuk taat kepada Allah apa? Kewajiban kita sebagai Sholat 5 waktu. sholat 5 waktu dan berdoa. Berdoa termasuk. Kemudian kemarin kita melaksanakan apa? Melaksanakan puasa ya? Bulan Ramadan itu juga kewajiban. Kalau kewajiban kita sebagai pelajar apa yang kita lakukan? Harus kita lakukan. Belajar Iya, Rajin. dari Bu Guru tepat waktu. Iya betul sekali. Oh, pintar ya mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau kewajiban kita terhadap lingkungan untuk menjaga lingkungan, kewajiban kita tidak apa? membuang sampah sembarangan. Nah, itu lagi tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi Sampah sembarangan Tidak tidak membuang pohon Ya. sembarangan. betul. Dan juga ada tadi jawabannya tidak menebang pohon juga sembarangan ya. Tadi kita sudah bahas sebelumnya. Oke, baik anak-anak, kita simak dulu penjelasan ya. Ibu sudah bikin video, sudah buat video ya. Yang Iya, Bu. simak dulu ya, sebentar. Kurang lebih 5 menit. Terdengar suaranya nak? Dengar, Bu. Bu. Oke. Mute dulu ya suaranya ya. Yuk. Belum terdengar, Bu. Ya, kedengaran, Bu. Oke, tidak terdengar. Baik, sebentar ya. Tidak. Tidak terdengar. Oke, kita coba ya. Ibu refresh dulu. Oke, mudah-mudahan kali ini terdengar. Nanti kalau tidak terdengar lagi, Subtema 3, gimana? pelajaran. Kedengaran, Bu, kedengaran. Oke, Muatan yang akan kita pelajari adalah selalu apa sehat. gambarnya? Gambarnya Sudah, nge-lag. Bu, sudah. Sudah? Sudah ada, Bu. Oke. Sip. Sudah, Bu. Kita di-mute dulu Sudah suaranya ada. ya, Nak, ya. Sudah ada. Pinter. Iya, Bu. Kalau di-mute dulu suaranya supaya terdengar. Sehat dan tetap semangat walau belajar di rumah. Nah, anak-anak, sekarang pelajaran tematik sudah memasuki di tema 9, subtema 3, pembelajaran 2. Muatan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hak dan kewajiban dalam lingkungan. Dan juga tentang tempo, tinggi rendahnya nada. Untuk lebih memahami, silahkan simak video berikut ini. Dan kewajiban terhadap lingkungan. Ups. Maaf. Nge-lag. Ya. Kalau lingkungan bersih, maka tubuh kita akan sehat. Kalau air yang bersih, maka apa yang kita gunakan juga sehat. Di sini ada hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir atau sesuatu yang bisa kita dapatkan. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan. Contohnya adalah pekerjaan, tugas menurut hukum, atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Kita bisa lihat di sini bahwa penggunaan air di kehidupan ada sebagai minum, masak, kebersihan diri, mencuci pakaian, membersihkan rumah, menumbuhkan bahan makanan, dan sanitasi.
Nah, kebutuhan air ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau tidak ada air, kita tidak bisa hidup. Kalaupun ada air namun kotor, maka akan bersarang banyak penyakit. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memakai air yang bersih? Mari kita pelajari. Di sini ada kewajiban dan hak yang harus kita lakukan agar kita dapat mendapatkan air yang bersih. Yang pertama adalah mematikan air saat tidak dipakai. Kedua, menggunakan air seperlunya. Tiga, merawat lingkungan demi tersedianya air bersih. Empat, tidak mencemari air dengan sampah dan bahan-bahan yang berbahaya. Sedangkan hak yang bisa kita dapat jika ada air, yang pertama adalah terpenuhnya kebutuhan air bersih. Dua, mendapatkan air dengan harga yang terjangkau. Tiga, mendapatkan air bersih yang bebas dari pencemaran air. Dan keempat, mendapatkan air bersih secara gratis. Karena di beberapa bagian negara ada air yang harus dibayar, dan beberapa daerah di Indonesia pun sama. Ada air yang harus kita bayar, namun lebih baik kita mendapatkannya gratis. Kalaupun harus bayar, kita mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Alhamdulillah, semoga penjelasan tadi cukup dimengerti dan lebih mudah dipahami. Semoga apa yang kalian kerjakan hari ini bisa mendapatkan pahala dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Wassalamualaikum. Iya, baik. Alhamdulillah. Anak-anak masih terdengar dengan baik semuanya? Dengar baik. Iya, bisa disimak? Iya, pintar. Alhamdulillah ya. Sebentar. Ini yang tadi. Oke, sebentar. Belum itu, kita harus mengetahui kewajiban dan hak apa sih yang kita lakukan untuk lingkungan gitu ya. Ibu, dulu sebentar. Oke. Iya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa menghemat air? Coba apa aja tadi? Tidak boros pemakaian. Tidak boros pemakaian. Saat sudah dipakai. Kemudian apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah, itu jelas ya. Karena Menggunakan air dengan benar, memenuhi kebutuhan air. betul. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Anin? Gunakan air seperlunya. Menggunakan air seperlunya. Jadi ketika kita sudah selesai memakai air, berarti kita harus apa? Harus kita matikan. Ya, harus kita matikan. Oke. Matikan lampu jika tidak digunakan. Betul sekali. Nah, kemudian lalu kewajiban apa yang harus kita hak apa yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa mendapatkan air? Apa kewajiban? Apa haknya? Bisa mendapatkan air? Mendapatkan air yang bersih. Mendapatkan air bersih. Fauzan tahu jawabannya? Hak atau apa yang bisa kita dapatkan kalau kita mendapatkan air yang bersih? Lain tadi, Ceta? Gimana? Bisa mandi. Bisa mandi, jelas ya. Mandinya menggunakan air yang bersih, betul. Nah, Ibu coba lagi ya, screen lagi ya. Oke. Itu dia. Oke, baik anak-anak, silahkan buka LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik yang ada soal seperti ini. Nah, sudah ada kan di kalian pertanyaan yang sudah diajukan? Ada nggak di? Sudah, Bu. Sudah. Silakan coba amati di lingkungan keluarga. Sudahkah keluarga dan lingkungan berhemat air bersih? Tuliskan hasil pengamatanmu. Ya, baik, silakan selama kurang lebih 5 menit ya menuliskan hasil pengamatan kalian di keluarga, apakah sudah melakukan hemat air bersih atau belum.
Ya, Ibu ya. Halaman berapa, Bu? Nah, ini di LKPD yang sudah di-share lewat sama Bu Popoy. Oh, Ya. di buku tulis. Ya, di buku tulis ada, di buku cetak pun ada. Di buku cetak ada, tapi di LKPD pun ada. Silakan dikerjakan dulu. Kalau nggak ini lihat sini aja. Coba amati di lingkungan keluargamu. Sudahkah keluarga dan lingkunganmu berhemat air bersih? Gitu. Tuliskan hasil pengamatanmu. Ya, 5 menit insya Allah cukup ya. Yang videonya masih ditutup ya, Ibu minta dibuka ya Nak ya. Coba udah mengerjakan belum? Satu aja ini, Kaisah. Oke. Buka ya Nak. Wah sepertinya udah nih. Pak Mizan udah ya? Oke. Sudah belum? Sepertinya udah ya? Belum. Pertanyaannya enggak Belum. kan? Iya, pertanyaan ini aja. Pertanyaan ditulis juga nggak, Bu? Oh, nggak usah, kan udah ada di situ ya. Oke, siapa yang mau mengutarakan? Yang tadi belum bicara, Rafa, coba silakan Rafa, Almira, Naifa, punya jawabannya nggak? Kepada semua warga sekolah. Saya coba tuh jawabannya kecil, Bu. Oh, nggak apa-apa. Ya, Zaid, silakan Zaid. Tentang kabar baru ini. SPDP ya? Bukan, ini penggunaan air bersih yang ini nih. Nih yang ada di layar, ada kan? Di layar kalian kan? Ya udah. Ya, udah melakukan belum di keluarganya Zaid? Udah melakukan apa Ya belum? udah. Udah. Contohnya apa? Sudah. Nah, melakukan apa saja di rumah menghemat air? Udah melakukan apa saja? Menghemat setelah Ya udahlah. Setelah air ditutup. Apal Arin tuh udah berarti di keluarganya. Terus apa lagi Arin sudah melakukan apa saja untuk menghemat air? Setelah mandi, keran air dimatikan. Keran air dimatikan. Yang lainnya? Tidak air. memperbaiki bocor. Nah, betul, memperbaiki jika ada kebocoran. Ya, itu berarti sudah kebanyakan sudah melakukan penghematan air bersih ya. Pinter semuanya. Sudah. Baik. Oke, nanti. Nah, jadi menghemat penggunaan air bersih merupakan perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan. Pernahkah kalian datang ke lingkungan pedesaan? Ada yang pernah tidak melakukan lingkungan? Ya, enggak.
di kota aja ya. Nah, di desa itu biasanya lebih asri, lebih bersih, udaranya juga lebih baik ya. Nah, perwujudan cinta lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara nih. Selain tadi membuang sampah, contohnya mengenal lagu daerah, lagu desaku yang permai. Ada yang tahu lagu itu? Bisa nggak kalian menyanyikannya? Tahu tapi tidak hafal, Bu. Oke ya, tapi kita harus memperhatikan kalau menyanyi, memperhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada ya. Gitu. Baik, kita simak lagi ya videonya lagu desaku. Udah tahu belum lagu itu? Ada yang pernah dengar tidak? Pernah. Ayo kita nyanyiin sama-sama ya. Nah, nyanyiin sama-sama. Ibu 1 bait, 2 bait kalian ikuti ya. Oke, ini dia. Iya, Bu. Ikuti ya. Desa punya cinta, hujan. Coba. 1, 2, 3. Aku cinta hujan hatiku. Nah, dengarkan lagi. Tempat ayah dan bunda dan handai taulanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah berai, lalu rindukan desaku yang permai. Iya, wah, kebanyakan sudah tahu nih. Sekali lagi ya, bareng-bareng ya. Sekarang bareng-bareng. Siap, 1, 2, 3. Aneh. Suaranya aneh nggak apa-apa. Pakai mic. Oh ya, Pakai mic itu gede. cinta hujan tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Iya, Ceta, ayo nyanyi. Tak mudah ku lupakan, tak mudah berai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, coba nanti hafalin ya. Bisa nggak? Insya Allah. Oke, jadi kalau menyanyi itu harus memperhatikan tempo lagu ya. Apalagi yang suka menyanyi nih, di sini ada penyanyi, ada Anin ya. Anin suka menyanyi, Anin ya. Selain Anin, siapa lagi yang suka menyanyi?
Riz juga suka, Kanza suka, Anin suka. Dengerin doang. Dengerin aja. Nah kalau nyanyi jangan nyanyi lagu-lagu TikTok ya. Nyanyinya lagu kita, lagu anak-anak ya, lagu bangsaan juga. Nah jadi tempo adalah ukuran birama Sekarang udah digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu. Nah coba kalau ini lagu Desaku ini lagunya termasuk tempo apa? Tempo cepat, tempo lambat, apa tempo sedang? Sedang. Kalau lagu Hari Kebangsaan 17 Agustus tahun 45 itu temponya cepat. Kalau lagu Syukur betapa Syukur mah bukan itu ya. Lagu Gugur Bunga. Betapa hatiku. Iya betul itu lambat ya. Jadi tempo ada cepat, ada apa aja 3? Ya tempo apa aja? Tempo lambat, sedang, dan juga tempo cepat ya. Dan juga ada tinggi rendahnya nada. Tinggi rendah nada adalah cara menyanyikan lagu dengan nada tinggi atau nada yang rendah. Coba kita lihat lagu yang tadi. Selalu normal. Rindukan. Nah itu temponya nadanya naik apa turun? Naik. Iya ya, ada tanda naik dan nada rendah ya. Jadi ada yang nada tinggi dan nada rendah supaya tidak fals ya. Oke. Nah, di sini ada tangga nada, ada 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalian tahu nggak kalau dalam nada itu bacanya bukan 1 2 3 4 5 6 7? Bacanya gimana? Satu namanya apa? Do. Re mi fa sol la si do re mi re. Coba ikuti yuk Bu. Yang ini ya. Do re mi fa sol la si. Iya. Do re mi fa sol la si. Betul. Ini sedang dan tinggi. Nah, semakin ke kiri, maka semakin rendah apa semakin tinggi? Semakin tinggi. Semakin rendah. Kalau semakin ke kanan semakin tinggi. Kalau titiknya di bawah berarti rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Biasanya kalau di piano itu kan ada ya. Oke. Baik. Apa saja yang kalian pelajari tentang pembelajaran hari ini? Udah belajar apa aja? Ingat gak dari awal sampai akhir tadi sampai nyanyi? Penghematan air. Ada Tentang apa? Hak. Lakukan hak. Kewajiban. penanaman, ada Dan harus dilakukan contoh secara orang-orang yang buang sampah sembarangan itu seimbang ya. Jadi hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang. Kemudian dalam bernyanyi kita harus memperhatikan apa? Tempo, tinggi, rendah, dan nada. Oke. Ada yang tahu nggak ini apa? Tahu. Kuis. Ya pernah nggak? jelas di situ udah ada itu. Ada tulisannya ya. Udah pernah belum? Kuis ya. Nanti Ibu share ke Bu Popo ya. Kuisis ada soal yang harus yang dikerjakan nih. Contohnya, Joko adalah WNI keturunan Jawa, sedangkan Ahok adalah WNI keturunan Tionghoa. Suatu ketika Joko dan Ahok sudah berumur 17 tahun. Setelah menunggu 1 bulan proses cetak KTP, baik Joko maupun Ahok sudah mendapat KTP-nya di Disduk Capil. Dari peristiwa tersebut bisa dipelajari setiap warga negara memiliki apa di muka hukum dan pemerintah. Nah, ini nanti kalian coba jawab. Iya. Linknya, Bu. Kenapa? Quizis nanti ya, linknya lewat Bu Popo ya. Oke. Iya. Baik. Nah, nanti materi esok hari yaitu tentang energi ya, nanti disiapkan energi alternatif.
tentang energi alternatif disiapkan ya di pembelajaran 3. Baik, alhamdulillah anak-anak sudah selesai pembelajaran hari ini. Mari kita sebelumnya ada yang mau bertanya tidak tentang apa yang sudah kita lakukan tadi? Tidak. Sudah paham semua ya, insya Allah ya. Oke, baik, tadi siapa yang bertugas untuk membaca doa? Memimpin doa teman-teman. Iya, Airi silakan. Ya, oh, tadi Jihan ya. Ya, Jihan. Ya, teman-teman, kita mengakhiri pelajaran dengan membacakan doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bukannya disensor. Iya, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih ya anak-anak yang sudah bergabung belajar hari ini bersama Bu Manda. Menyenangkan tidak? Adalah sama beban yang paling berat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi walaupun Ibu tidak mengajar di kelas 4. Mudah-mudahan nanti di kelas 5 bisa mengajar lagi. Bertemu lagi ya. Semuanya jaga kesehatan. Ya, walaupun keluar rumah tetap harus menjaga jarak, kemudian harus mencuci tangan, ya, sering mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Oke. Kayak sedih banget. Kenapa Ceta? Ceta tadi ada Pak siapa? Pak Obama mukanya berubah. Tadi Ceta mukanya berubah jadi Pak Obama, bisaan ya? Fakta-fakta bumi yang Anda tidak tahu. Ada filternya. We can do it. Manusia yang membuang sampah sembarangan di kali adalah beban bumi. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak. Ucapkan terima kasih apa yang kita kerjakan bisa menjadikan keberkahan buat hidup kita. Apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk semua. Oke, ada waktu sekitar 15 menit ya. Nanti bergabung lagi dengan Pak Dharma ya. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Lev, silakan keluar aja. Ya, terima kasih semuanya. Semuanya, dadah. Dastan. Dadah. Ya. Dastan ada kumisnya.